Kita akan bahas kuis yang pertama dulu. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Pernilai 1 hingga N. Dan N-nya itu merupakan input usernya. Dan apabila nilainya kelipatan 3, print fish. Dan apabila nilainya 5, kelipatan 5, nilainya adalah bus. Lalu apabila bilangannya merupakan kelipatan 3 dan 5, print gabungan fish bus. Ini hampir sama seperti sebelumnya, jadi mari kita bahas. Oke, seperti sebelumnya, kita coba define variable untuk inputnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa coba approach masalahnya satu persatu. Yang pertama adalah kelipatan 3-nya dulu. N dimodulus dengan 3, nilainya adalah harus 0. Apabila dia 0, dia diprint sebagai fish. Lalu apabila dia kelipatan 5, yang berarti N dimodulus dengan 5, itu nilainya 0. Baru kita bisa print bus. Seperti ini. Kita jalankan terlebih dahulu. Ups, kita perlu inputkan inputnya dulu. Nah, apabila nilai inputnya itu 5, yang berarti 5 merupakan kelipatan dari 5 di sini. Berarti dia print bus. Apabila dia 3, dia fish. Lalu untuk bilangan kelipatan 3 dan kelipatan 5, itu adalah 15. Dia masih fish di sini. Kita perlu tambahkan logic untuk ngehandle kelipatan 3 dan kelipatan 5. Untuk logiknya sendiri hampir sama. Dengan operator N, lalu dimodulus dengan 5. Baru kita bisa dapat fish bus seperti ini. Namun jangan lupa dengan konsep priority. Karena if yang ini merupakan if yang lebih spesifik, kita harus taruh ini di atas atau paling atas lah. Dan ini kita tambahkan else. Nah, kayak gini. Apabila kita cobakan fish bus, terus kita coba dengan nilai 60. Nah, dia fish bus karena 60 merupakan kelipatan 3 dan kelipatan 5. Lalu misalkan di sini 24. Nah, dia fish aja karena 24 itu bukan kelipatan 5, tapi kelipatan 3. Seperti itu pembahasan untuk kuis pertama. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kuis kedua. Kuis kedua ini hampir sama seperti kuis sebelumnya, di mana kita ngeprint persegi dengan isinya bintang. Tapi bedanya di sini adalah ini segitiga, bukan persegi. Dan ketentuannya hampir sama. Dia harus menggunakan for loop, terus karakternya bintang, dan tinggi segitiganya, ini nih, tingginya, harus sama dengan input N, dan juga alasnya juga harus sama. Jadi, mari kita bahas. Kita buat variabel inputnya terlebih dahulu. Di sini mungkin aku isikan sebagai 5. Setelah itu, karena ini konsepnya hampir sama, kita akan langsung buat loop yang paling luarnya. Nah, loop yang paling luar ini bertanggung jawab untuk memunculkan tinggi segitiganya. Nah, yang rumit ini di bagian loop keduanya. Apabila kita amati polanya di sini, kan polanya ini setiap kali dia turun, bintangnya nambah 1. Dan startnya dia selalu dimulai dari 1, terus endingnya, yang paling terakhir, dia pasti nilainya akan sesuai dari nilai inputnya. Kita bisa buat gini dulu agar nggak bingung. Lalu di sini seperti tadi kita ciptakan new line. Terus ini nggak lupa gini. Apabila kita jalankan dia akan berbentuk persegi. Nah kayak gini. Nextnya adalah kita perlu ngurangin ini nih, jumlah bintang yang ada di sini. Caranya adalah pertama kita bisa kurung ini terlebih dahulu. Fungsinya kita kurung gini agar perhitungannya lebih jelas. Setelah itu kita coba fokus di bagian sininya dulu. Yang pertama ini. Kita akan print 1 bintang ini doang. Yang berarti cara kita mendapatkan bintang tersebut, 1 bintang itu dengan mengurangkan ini dengan nilai N-nya sendiri. Kan ini dikurangkan jadi 0 tuh. Jadi 0, apabila kita jalankan, ya dia nggak bakal muncul apa-apa kayak gini. Makanya kita harus tambahkan ini dengan 1 seperti ini. Nah, sudah dapat tuh 1. Terus selanjutnya adalah, setiap kali dia ganti baris kayak gini, batasnya akan ditambahkan 1. Tambahkan 1 kayak gini.
Nah, caranya gimana? Cara mudahnya adalah kita bisa manfaatkan variabel i sebagai loop yang paling atas. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, coba kita jalankan ulang. Dan hasilnya akan menjadi kayak gini. Apabila kita naikkan jumlah ininya, kepanjangan, jumlah kayak gini. Nah, dia akan berbentuk rapi seperti ini. Apabila kita sederhanakan ini, karena n-n itu 0, jadi nggak perlu, kita bisa sederhanakan ini menjadi seperti ini aja. Bagi kalian yang mungkin bingung dengan solusi ini, mari kita coba breakdown sedikit. Kita akan mulai dari loop yang paling atas. Jadi, sini i-nya sama dengan 0 ya. Terus dia akan inisiasi nilai j. Seperti ini. Lalu, nilai j, ini dia akan dibatasi sama 1 plus i, yang dimana batasnya itu dia j lebih kecil daripada 1 plus 0. Oke, sampai sini aja. Terus kita lanjut print yang di sini. Ya, dia tinggal di print sejumlah ini. Kan berarti kan dia di print 1 doang tuh. Karena dia di sini batasnya cuma 1 aja kan. Oke, setelah selesai, dia next line tuh, dia masuk di sini. Karena loopnya udah berakhir. Dan dia akan masuk ke loop yang kedua nih. Loop yang kedua, i-nya akan bernilai 1. Nah, terus kita masuk ke sini. Ntar j-nya akan jadi 0 lagi. Setelah itu, j-nya akan kurang dari 1 plus 1. Yang dimana dia 2. Jadi di sini akan di print 2 kali. Terus kita new line, ketemu ini. Terus kita lanjut ke loop selanjutnya. I sama dengan 2. J-nya akan jadi 0. Terus j-nya itu dia lebih kecil daripada 1 plus 2, 3. Sini udah kelihatan dia ngeprint 3 kali. 1, 2, 3. Dan begitu juga selanjutnya. Dia akan gini terus sampai sesuai dengan inputnya. Nah, jadi itu breakdown mengenai masalah ini. Oke, semoga membantu. Itulah pembahasan dari kuis flow control pada materi ini.